Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Pustika Ayuning Puri, SEMSIM. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haris Gifari dengan NIM 2502100020863. Maaf, saya ulangi, 2502010020863. Prodi Manajemen kelas MJ303. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas analisis laporan saya mengenai laporan keuangan di PT Bank Sentral Asia tahun 2021 sampai 2023. Analisis laporan keuangan PT Bank Sentral Asia BBCA periode 2021 sampai 2023. Profil perusahaan. PT Bank Sentral Asia Tbk (BBCA) merupakan perusahaan yang bergerak di sektor jasa keuangan, khususnya perbankan, dan menjadi salah satu bank terbesar di Indonesia. BCA berperan penting dalam sistem perbankan nasional karena memiliki basis nasabah yang luas serta jaringan layanan yang kuat. Dalam analisis ini digunakan laporan keuangan tahun 2021 sampai dengan 2023 untuk melihat kondisi keuangan perusahaan secara berkelanjutan. Ruang lingkup bisnis. BCA menyediakan layanan perbankan komprehensif mulai dari simpanan, kredit, hingga layanan digital. Ruang lingkup bisnis BCA mencakup layanan perbankan retail, korporasi, dan UMKM, serta didukung oleh layanan digital banking yang terus berkembang. Selain itu, BCA juga memiliki anak perusahaan di bidang pembiayaan, sekuritas, dan asuransi yang memperkuat disertifikasi sumber pendapatan. Rasio likuiditas. Rasio likuiditas digunakan untuk menilai kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Cash ratio BBCA mengalami penurunan dari 21% pada tahun 2021 menjadi 18% pada tahun 2023. Penurunan ini menunjukkan bahwa kas tidak hanya disimpan, tetapi dimanfaatkan secara produktif. Sementara itu, loan to deposit ratio LDR meningkat dari 62% menjadi 70%, yang menandakan peningkatan penyaluran kredit kepada masyarakat. Selanjutnya, interpretasi likuiditas. Likuiditas BBCA tetap berada pada kondisi yang aman meskipun terjadi penurunan kas. Penurunan kas rasio bukan merupakan sinyal negatif, karena bank tidak perlu menyimpan kas berlebihan yang justru dapat menurunkan profitabilitas. Peningkatan LDR menunjukkan bank semakin agresif menyalurkan kredit, namun masih dalam batas sehat yang ditetapkan oleh regulator.
Rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjang. Debt to equity ratio (DER) BBCA menurun dari 5,05 pada tahun 2021 menjadi 4,81 pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan struktur permodalan yang semakin kuat. Equity ratio juga meningkat, yang berarti porsi modal sendiri terhadap total aset semakin besar dan memperkuat daya tahan keuangan bank. Rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Return of Asset (ROA) meningkat dari 2,56% menjadi 3,45%, menandakan aset yang dimiliki perusahaan semakin efisien dalam menghasilkan laba. Return of Equity (ROE) juga mengalami peningkatan sehingga 20%, yang menunjukkan imbal hasil kepada pemegang saham semakin tinggi. Rasio aktivitas. Rasio aktivitas menunjukkan efektivitas perusahaan dalam mengelola aset dan operasionalnya. Peningkatan loan to deposit ratio mencerminkan optimalisasi penyaluran kredit. Total aset turnover juga meningkat dari tahun ke tahun, yang berarti BCA semakin efisien dalam memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan pendapatan operasional. Selanjutnya ada analisis tren keuangan. Analisis tren dilakukan untuk melihat pola perubahan kinerja keuangan dari waktu ke waktu. Selama periode 2021 sampai 2023, BBCA menunjukkan tren peningkatan profitabilitas yang konsisten. Laba bersih tahun 2023 meningkat signifikan menjadi 48,6 triliun. Likuiditas relatif stabil dan struktur permodalan tetap kuat meskipun bank melakukan ekspansi kredit. Kesimpulan, secara keseluruhan, kinerja keuangan BBCA berada dalam kondisi yang sehat dan stabil. BBCA memiliki kekuatan pada profitabilitas yang terus meningkat, struktur modal yang solid, serta pertumbuhan kredit yang terkendali. Namun, perusahaan tetap perlu menjaga likuiditas dan mengelola risiko suku bunga karena pendapatan masih didominasi oleh bunga. Dengan pengelolaan yang baik, BBCA memiliki prospek keuangan yang positif ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.